Assalamualaikum, perkenalkan saya Atea Lutfi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tantangan yang dihadapi oleh penderita cleft lip and palate di Indonesia dan bagaimana solusinya menurut pendapat saya. Jadi di Indonesia sendiri memang masih sering terjadi kasus cleft lip and palate itu sendiri pada 3.000 sampai 6.000 kelahiran per tahunnya. Dan tentunya hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, itu ada faktor pengetahuan dari masyarakat itu sendiri, terutama pada ibu hamil mengenai cleft lip and palate, di mana ibu hamil sendiri ini sangat berperan penting dalam mengatasi atau mengurangi angka kejadian cleft lip and palate yang terjadi pada janinnya. Karena pada ibu hamil yang mengalami defisiensi asam folat, sangat riskan sekali kepada janinnya untuk menderita cleft lip and palate. Oleh karena itu, hal ini bisa diatasi dengan cara melakukan promosi kesehatan dan juga edukasi tentunya kepada masyarakat dan juga ibu hamil mengenai cleft lip and palate, dan juga untuk selalu mengingatkan kepada ibu untuk menjaga nutrisi dan gizinya selama kehamilan agar terhindar dari defisiensi asam folat, dan juga untuk selalu rutin melakukan kunjungan kehamilan agar hal ini itu bisa diatasi dengan baik oleh dokter. Kemudian yang kedua itu faktor sosial ekonomi, di mana hal itu sangat berpengaruh sekali kepada kemauan masyarakat untuk datang ke suatu fasilitas kesehatan. Karena ada beberapa atau mungkin banyak keluarga yang mungkin juga tahu mengenai cleft lip and palate, namun karena terhalang ekonomi akhirnya mereka tidak bisa mendapatkan suatu pengobatan di rumah sakit ataupun puskesmas terdekat. Nah, oleh karena itu mungkin hal ini bisa diatasi dengan cara pemberian bantuan sosial kepada keluarga yang kurang mampu. Apalagi di dalamnya juga terdapat ibu yang sedang hamil, kemudian juga pemberian operasi gratis kepada penderita cleft lip and palate, karena memang operasi yang dijalankan oleh penderita cleft lip and palate ini memang sangat banyak dan juga bertahap. Kemudian juga selanjutnya itu diakibatkan oleh ketidakmerataannya fasilitas dan juga tenaga kesehatan di Indonesia. Hal ini juga berpengaruh kepada fasilitas yang didapatkan oleh masyarakat untuk mendapatkan suatu perawatan ataupun pengobatan, sehingga cleft lip and palate ini bisa dicegah atau diatasi. Nah, oleh karena itu pemerintah seharusnya memberikan suatu fasilitas kesehatan dan juga pemerataan kepada tenaga kesehatan kepada daerah-daerah yang mungkin jauh dari perkotaan atau di pedesaan-pedesaan begitu. Nah, kemudian juga hal ini itu bisa dibantu dengan memberlakukannya atau mengadakan telemedicine khusus untuk penderita cleft lip and palate, sehingga hal ini itu bisa mengefektifkan waktu dan juga biaya untuk bisa dapat bertemu atau konsul mengenai kelainan kongenital tersebut. Karena telemedicine ini juga bisa memberikan suatu pengaruh kepada penderita cleft lip and palate agar mendapatkan kemudahan untuk datang ke dokter tanpa harus ke puskesmas ataupun ke rumah sakit. Begitu, mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.